Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, kami telah merasakan istirahat malam yang sungguh luar biasa, memberikan pemulihan bagi tubuh jasmani kami, serta memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru di hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami dengan berlandaskan firman-Mu, tuntunan dari Engkau dan pedoman dari Engkau lewat firman-Mu pada saat ini. Tuhan berkati sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat yang demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah bersyukur atas karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bacaan kita pada saat ini adalah cuplikan awal dari surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu Rasul Paulus menyampaikan senantiasa selalu mengucap syukur kepada Allah karena jemaat di Korintus ini mendapatkan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Ungkapan syukur yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini menjadi sebuah hal yang bermakna karena pada saat itu jemaat di Korintus sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami konflik. Di tengah-tengah konflik yang saat itu sedang mereka alami, di tengah-tengah perseteruan, perbedaan pendapat, bersitegang antara satu dengan yang lain, Rasul Paulus menghadirkan angin segar. Rasul Paulus menghadirkan rasa syukur kepada mereka semua. Mengawali suratnya dengan rasa syukur ini, dengan harapan supaya mereka dapat melihat kasih karunia Allah yang tetap Allah berikan dalam Yesus Kristus kepada mereka sebagai sebuah jemaat yang telah mengenal Kristus. Sehingga sekalipun mereka pada saat itu berkonflik, namun ketika mereka mengingat kasih karunia Kristus yang telah diberikan kepada mereka dan mereka telah merasakannya, berangkat dari rasa syukur ini, mereka dapat kembali berpulih. Mereka dapat mengingat lagi kasih yang mula-mula menyatukan mereka, kasih yang mula-mula mengeratkan mereka sebagai sebuah jemaat, yaitu jemaat Korintus. Sekalipun berbeda-beda para rasul atau penginjil yang datang ke sana, ada Kefas, ada Paulus, dan juga yang lain-lainnya, dan itu adalah sebuah karunia Allah bagi jemaat di Korintus. Maka harapannya jemaat di Korintus ini mereka bisa mengikatkan diri dalam rasa syukur itu dan kembali menata kehidupan bersama sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita semua berangkat dari ayat ini adalah, apakah kita mampu bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami? Apakah kita mampu melihat bagaimana karunia Tuhan? Apakah kita mampu melihat bagaimana kebaikan Tuhan, mampu menghitung berkat-berkat Tuhan yang telah kita rasakan di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah banyaknya pertanyaan yang kita miliki, di tengah-tengah konflik,
kemarahan, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami pada saat ini. Harapannya dengan firman ini kita kemudian diingatkan kembali untuk kembali menghitung berkat Tuhan dan bersyukur atas karunia Tuhan. Harapannya dengan kita menghitung berkat Tuhan, bersyukur atas segala karunia Tuhan yang telah kita terima, kita dimantapkan untuk melangkah dalam jalan Tuhan. Yang seperti apa jalan Tuhan itu? Ketika kita berkonflik, ya kita diteguhkan untuk menjalani kehidupan dalam jalan damai. Ketika kita sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, maka kita diteguhkan untuk menjalani hidup dalam iman, dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita sedang berkonflik, maka kita diajak untuk bersyukur dan menjalani kehidupan di jalan Tuhan, yaitu adalah jalan damai, bukan jalan konflik. Ketika kita sedang mengalami suatu kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu kekerasan verbal, fisik, ataupun kekerasan secara komunal bersama, maka kita perlu menempatkan hidup kita di jalan Tuhan dengan rasa syukur, yaitu perlu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan, kekerasan yang saat ini sedang dirasakan. Dan itulah wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah kita terima. Kita terlebih dahulu menerima segala kebaikan Tuhan, karunia Tuhan. Maka mari kita juga meneruskan, kita membagikan segala kasih karunia Tuhan itu. Kita mengingat segala kasih karunia Tuhan itu, sehingga diri kita dimantapkan untuk melangkah, orang-orang di sekitar kita dimantapkan untuk melangkah dalam jalan Tuhan. Kiranya rasa syukur atas karunia Tuhan meluap-luap di dalam hati ibu bapak saudari-saudara semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau mengetahui seberapa besar pergumulan kami. Engkau mengetahui seberapa rumit kehidupan dan pergumulan kami. Maka mari Tuhan Engkau hadir dan memberikan pertolongan. Engkau hadir memberikan penguatan serta penghiburan. Mampukan hati kami untuk bersyukur di tengah-tengah segala pergumulan kami. Inilah ya Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.